Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materinya untuk hari ini, yaitu tentang wawaran tinulis dan lisan. Kalian mungkin bisa lihat di halaman 89 dan di halaman 90 ya, di buku paket. Baik anak-anak sekalian, langsung saja. Mungkin kalian tahu ya apa itu wawaran, karena sudah Bapak bahas di beberapa minggu yang lalu. Jadi wawaran ini adalah seperti pengumuman ya. Namun ada dua dalam wawaran itu, ada tinulis, ada lisan ya. Jadi ada berupa tulisan dan ada juga yang dilisankan. Nah, dalam pengumuman biasanya seperti itu. Oke, langsung saja di sini kita lihat. Wawaran tinulis anu ditulis kudu nyokok kana ejahan jeung tanda baca anu merena. Seperti huruf gede, kapital, huruf detik, tanda pun, titik, koma, jeung sajaban. Jadi anak-anakku sekalian, dalam menulis ya sebuah wawaran ini tentunya kita harus tahu ya penggunaan ejaan atau tanda baca yang benar. Seperti apa? Seperti titik, koma ya. Nah, terus mungkin tanda petik ya dan lain-lain. Terus ari wawaran ditepikeunana sacara lisan mah sakurang-kurangna kudu nyukup kana 3 perkara ya. Jadi wawaran anu disampaikan secara lisan nih harus ya mengikuti 3 perkara ini. Maksudnya gini. Jadi kalau kalian mau menyampaikan wawaran ya secara lisan, hal yang perlu ya kalian ketahui yang pertama lafal. Apa itu lafal? Nyaeta cara ngucapkeun huruf nu bener tur centre. Jadi lafal ini adalah cara mengucapkan huruf yang benar dan jelas ya. Nepikeun wawaran ge kudu bener ngalapakeunana atau ngucapkeunana. Dan menyampaikan informasi atau wawarannya juga harus benar ya cara mengucapkannya. Karena memang di bahasa Sunda ini ada beberapa huruf yang beda ya dibaca. Seperti apa? Lihat di sini ya. A misalkan di sini ya. Maaf, ini lafal. Nah, ini ada tanda. Coba kita lihat. Ini dibacanya bukan e. Kalau ada e, ada tanda petik di atasnya. Dalam bahasa Sunda dibacanya yaitu e ya. E, jadi kayak ain gitulah. E dibacanya ya, e. Nah, kalau e-nya tidak menggunakan tanda petik di atasnya dibacanya e biasa, e. Nah, seperti Bapak yang baca e. Kalau ini ada tanda petiknya, e-nya dibacanya apa? E ya. Nah, itu. Jadi e dan e itu di bahasa Sunda. Dan ada lagi eu dibacanya e. Jadi kalau di bahasa Sunda ada e dengan u, itu dibacanya bukan eu tapi e. Nih, e dengan u itu dibacanya e, itu di bahasa Sunda. Ya. Contoh misalkan di sini ya. Ini jeger dengan jeger ya. Jeger dengan jeger itu kan beda. Nah, ya. Seperti itu. Terus ada juga lafal n. Ya. Ini cara ngucapkeun n di bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda itu n itu dibacanya en. Ya. Kalau m dibacanya Bapak ulangi sekali lagi. Kalau n dibacanya en. Itu bahasa Sunda. Kalau m dibacanya Contoh seperti sakumna ya. Dengan sakunna seperti itu.
Ada lagi lafal G ya. Nah, terus H dan K. Nah, itu ya di bahasa Sunda seperti tablig dengan tablih dengan tablik. Nah, itu ya. Jadi itu di bahasa Sunda. Lanjut. Yang kedua ya. Tadi yang pertama ya. Nah, ini aturan untuk menyampaikan wawaran. Yang kedua adalah volume. Volume nyaeta halon atau ngoncerangna nyorotkeun kecap atau kalimat. Jadi ya nada suara ya. Nada suara untuk menyampaikan wawaran. Ini harus diperhatikan. Kudu eces ya ka kuping ku balarea. Ya. Jadi harus jelas ya dan kedengar sama yang lain ya mungkin kalau di speaker ya harus suaranya harus jelas ya. Jadi jangan sampai keras tapi nggak jelas ya. Tidak keras tapi jelas. Nah, seperti itu dalam menyampaikan wawaran ya, ke pengumuman. Nah terus yang ketiga adalah intonasi atau lentong ya. Nyaeta naik turuna lagu wirahma. Jadi kalau menyampaikan informasi atau wawaran ya, misalkan ada tulisan ya, terus diumumkan ya, tulisannya memuat hal yang penting terus diumumkan kepada masyarakat. Tentu dalam membaca wawaran ya tersebut kita kan bacanya nggak dalam bahasa Indonesia itu nggak datar gitu, maksudnya nadanya nggak lurus gitu ya. Jadi tanda bacanya itu seolah-olah tidak ada gitu, jadi lurus aja gitu ya. Kalau cepet-cepet kayak seperti itu ya. Sehingga masyarakat tersebut tidak paham apa yang disampaikan. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi tanda baca titik koma ini yang memang harus diperhatikan ya ketika membaca sebuah wawaran. Nah, jadi seperti itu. Intonasi ya. Intonasinya juga jangan seperti ngambek juga ya ketika menyampaikan wawaran. Jadi intonasinya juga harus menyampaikan itu harus jelas ya, harus jelas. Nah, itu intonasi ya. Jadi bukan berarti intonasi ini seperti intonasi lagu ya. Menyanyikan bukan. Ya, intinya harus jelas dan dapat didengar sama masyarakat. Terus kalau misalkan membaca sebuah teks wawaran ya, tulisan itu tanda baca diperhatikan. Jangan sampai kita membacanya kayak ngebut gitu ya. Kayak ngebut ataupun terlalu mendayu-dayu juga kurang pas begitu ya bacanya. Nah, jadi intinya harus jelas ya. Itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat ya. Yang penting mudah dimengerti dan dipahami sama masyarakat. Itu dalam menyampaikan wawaran ya. Jadi ada 3 ya. Yang pertama tadi apa? Lafal ya. Yang kedua volume ya. Dan yang ketiga adalah intonasi atau lentong dalam bahasa Sunda. Oke, jadi itu ya anak-anakku sekalian syarat untuk menyampaikan wawaran. Nah, ini berupa tinulis ya atau tulisan. Nah, selanjutnya kita beralih ke tata krama wawaran ya. Tata krama wawaran ada di halaman 91 ya. 90 91. Bisa dilihat di situ. Dalam menyampaikan wawaran, kita ada tata krama yang harus dipahami ya anak-anakku sekalian ya.
Yang pertama adalah nepikeun wawaran kudu make bahasa Sunda anu berenat tur sopan. Ini sudah jelas ya, kalau misalkan orang Sunda atau berbahasa Sunda, ya berarti mengucapkan bahasa Sunda ya harus merenah. Ya, merenah ini artinya harus benar, tur sopan ya, dan sopan. Itu. Terus yang kedua, sikap orang waktu nepikeun kudu hade. Jadi sikap kita selaku menyampaikan wawaran itu harus bagus ya. Jadi mungkin di sini sikapnya jangan seperti ketika misalkan ada masalah ya. Misalkan kita ada masalah nih ya, terus menyampaikan wawaran, jadi ke bawah-bawah masalah tersebut ketika menyampaikan wawaran, sehingga menyampaikan wawarannya juga seperti yang ngambek. Jadi tidak boleh seperti itu. Yang ketiga, suara orang waktu wawaran kudu ngoncrang tur eces. Jadi sudah jelas ya, suara kita ketika menyampaikan wawaran harus jentre atau jelas ya, mudah didengar. Terus yang keempat adalah wawaran anu ditepikeun eusina penting keur dipikanyaho ku batur. Nah ini juga ya sama, jadi maksudnya memang yang menyampaikan wawaran ini pasti memuat berita yang penting, ya, memuat informasi yang penting. Jadi sekiranya ini informasi tidak penting, nggak usah diwawarkan, ya, nggak usah diumumkan. Cukup diberitahukan secara personalia aja gitu. Tetapi kalau misalkan ini harus disampaikan kepada masyarakat atau publik ya, nah berarti itu yang dikatakan dengan wawaran ya. Nah, jadi memuat hal yang penting. Yang kelima adalah wawaran anu ditepikeun eusina kudu bener, lain beja atau bohong. Jadi wawaran yang disampaikan isinya harus benar, ya, bukan bohong. Ingat ya, kalau hoax, isu belum jelas atau bohong, ya, berita bohong, gitu kan, itu apa? Tidak boleh diwawarkan, ya, tidak boleh diwawarkan atau diumumkan. Dan yang terakhir adalah upama hiji waktu urang nepikeun wawaran ulah sieun lamun aya nu nanyakeun. Nah, jadi yang keenam ini adalah jikalau kita menyampaikan wawaran jangan takut ya, ulah sieun itu jangan takut apa? Jangan takut kalau ada orang yang bertanya atau masyarakat yang bertanya. Misalkan kita menyampaikan pengumuman menggunakan speaker ya ke masyarakat. Suatu ketika masyarakat datang dan bertanya, ya kita tidak usah takut. Apalagi kalau wawarannya berupa tulisan ya. Misalkan ini tulisan dari kepala desa menyampaikan tentang sembako kepada masyarakat. Ya kita tidak perlu takut ya menjawab pertanyaan masyarakat. Jawab sesuai dengan apa yang disampaikan sama orang yang membuat wawaran tersebut, asalkan wawaran tersebut tidak bohong, tidak hoax. Seperti itu. Jadi itu ya anak-anakku sekalian seputar wawaran dan wawaran tinulis ya dan lisan. Mungkin ada pertanyaan ya, seperti biasa silahkan kirim via email Bapak. Baik anak-anakku sekalian, karena waktunya sudah habis, Bapak cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.